golden ways. Nah, tentu saja di antara kita sering sekali merasa bahwa pekerjaan adalah profesi kita selamanya. Atau bahkan ada pandangan-pandangan sendiri terhadap pekerjaan tersebut. Tema kita malam hari ini adalah robot gaji. Nah, seperti apa yang dimaksud? Kita langsung sambut saja Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Robot gaji. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau Anda berangkat pagi ke kantor untuk mencari apa? Uang. Mencari apa? Nafkah. Mencari nafkah. Nafkah itu bentuknya biasanya bungkusan nasi atau uang? Nafkah itu kesannya seperti bungkusan nasi. Di dalamnya ada telur separuh. Kalau gaji itu membiayai semua untuk menafkahi. Kan istri juga tidak hanya dinafkahi secara lahiriah, tetapi juga batiniah, dipuji, digembirakan, itu juga nafkah. Janganlah mencari gaji tinggi. Jadilah pribadi yang pantas dibayar tinggi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Dan tentu saja memang kita ini diciptakan berbeda-beda dengan persepsi dan sudut pandang yang berlainan. Ya. Terkadang ada orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya hingga tidak menghiraukan penghasilannya, namun ada juga yang tidak. Bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Mario? Pertanyaan yang super, Mas Givari, yuk kita lihat memesnya. Robot gaji hanya bergerak kalau ada janji gaji. Ya. Orang yang hanya mau bergerak kalau dibayar, nanti yang membayarnya bilang apa? Orang ini tidak ada hormatnya kepadaku. Hormatnya hanya kepada uangku. Nah, saya tidak tahu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya pernah bercerita mengenai dompet sutra. Ada dompet sutra, ada kembang-kembangnya begitu. Ini seorang ibu membawa anak kecilnya yang sakit ke dokter. Diperiksa sama dokter, dibilang ini paling 3 kali kunjungan sudah sembuh, nih obatnya. Lalu ibu ini anggun sekali bertanya, terima kasih dokter, berapa saya berhutang kepada dokter? Nih, ibu yang anggun bertanyanya, berapa saya berhutang? Kalau ibu tidak anggun nanya, berapa? Ya dong, ini kan, berapa saya berhutang gitu, oh 100 ribu, 100 ribu, katakan gitu. Kasih, pokoknya 100 ribu, terima kasih. Sama resepnya 400 ribu, 500 ribu. Dah, datang kedua tanya, berapa saya berhutang dokter? Sama, gitu, 500 ribu. Tuh, berarti sudah 1 juta toh? Nah, ketiga kali, biasanya berapa? 500 ribu. Tapi ibu ini bilang, dokter saya semalam menjahit ini dompet sutra untuk dokter yang sudah baik sekali mengobati anak saya. Jadi, waktu dia bilang 500 ribu diberikan dompetnya. Ini sebagai hadiah dari saya. Dokternya bilang apa? Tapi saya bekerja sebagai dokter, sekolah capek-capek ini ibu, bukan untuk cari dompet. Ya toh? Dia bilang, dok ibu ini malu sekali. Dia tanya, cari apa dokter? Cari uang. Berapa saya berhutang? 500 ribu lah seperti minggu lalu. Oh baik. Lalu ibu buka resletingnya, dikeluarkan 1.500.000. 500 ribu dikasihkan ke dokternya. 1 juta dimasukkan lagi, disimpan ke tasnya. Dokternya melet. Itu loh. Orang yang hanya bekerja untuk uang dapat uang, tapi tidak dapat penghormatan, tidak dapat kasih sayang, tidak dapat amanah. Karena dia hanya dapat uang. Nah, robot gaji seperti itu. Hanya bergerak kalau ada uang. Itu. Super sekali Pak Mario, dan selanjutnya sahabat-sahabat yang super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan masuk kepada poll yang dapat Anda ikuti juga di mtgwpoll.com. Mari kita lihat, apakah yang Anda rencanakan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kehidupan Anda ke masa depan?
Pilihan yang A, gaji sebagai karyawan. B, keuntungan dari berbisnis sendiri. C, gaji sebagai karyawan dan keuntungan dari berbisnis sendiri. Di atas kursi Anda ada alat yang dapat dilakukan untuk menentukan pilihan Anda. Saya akan hitung mundur. Silakan menentukan pilihan Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah, tetap di sini karena kita akan melihat hasil pollnya sebentar lagi hanya di Mario Teguh Golden. Selamat datang kembali di Mario Teguh Golden Ways. Dan kali ini, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya kembali punya pertanyaan, Pak Mario. Silakan. Saya selalu bertanya-tanya bahwa apa yang saya lakukan selama ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar bahkan. Bahkan bisa jadi melenceng jauh dari yang seharusnya. Betul. Nah, mengejar penghasilan berdasarkan pekerjaan yang saya senangi, kadang-kadang menjadi pikiran sendiri bagi saya. Apa sih yang harus saya lakukan seandainya saya memang mencintai menjadi seorang robot gaji? Siapa yang memilih pekerjaan yang disukainya walaupun gajinya kecil? Yang disukai. Siapa yang memilih gaji yang besar walaupun pekerjaannya tidak disukai? Oke. Jawabannya adalah tergantung kapan. When itu penting sekali menentukan apa pilihan Anda. Yuk kita lihat ini memesnya. Robot gaji menakar kemauan kerjanya sesuai dengan uang yang akan diterimanya. Berarti kalau uang yang mau diterimanya kecil, semangatnya kecil, upayanya kecil. Ya. Nah sekarang, waktu dibayar Rp50.000 males-malesan. Orang yang melihat 50.000-nya atau males-malesannya? Jadi orang yang dibayar kecil lalu males-malesan, yang dilihat malesnya dulu baru ditanya gajinya berapa? 50. Memang dia pantasnya dibayar 50. Itu loh. Terbalik. Sekarang, yang kerjanya rajin, padahal dibayar Rp50.000. Fair nggak itu? No. Tidak fair. Tidak fair. Nah sekarang siapa yang akan mengadilkan? Tuhan. Ini terjadi kepada saya waktu Mario muda dulu. Betul, ditawar. Padahal saya sedang susah-susahnya, sedang miskin-miskinnya, gaji kecil dan baru dapat surat dari direktur utama saya kelebihan gaji. Bayangin gaji kecil dikasih surat kelebihan gaji, itu kan penghinaan yang dendam kesumat. Tahu-tahu ada tawaran sebesar itu. Tahu sikap saya? Terima kasih, itu penghormatan yang tinggi sekali. Jadi bagaimana? Apakah itu sesuai dengan yang Anda sudah dapat sekarang? Saya tidak bereaksi, berarti salah. Itu saya digaji kecil ditawarin besar, saya tidak bereaksi, kan berarti dia salah. Terus dia bilang, oh kalau gitu perlu saya naikkan. Saya tersenyum sedikit. Berarti ada harapan dia akan sesuai. Tuh, dia kalau tak tambahi sekian bagaimana? Senyum sebentar tapi nggak mengangguk. Betul penting ya, senyum nggak mengangguk itu lain artinya ya. Senyum. Terus kalau gitu, ya wes, kalau gitu tak double bagaimana? Baru mengangguk pelan. Di dalam hati itu, wah. Itu loh, one day you will be lucky. Orang-orang dengan perilaku yang baik suatu ketika beruntung. Anda akan diketemukan oleh Tuhan dengan orang yang menghargai upaya Anda, walaupun Anda sedang dibayar kurang. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Jadi alangkah lebih baiknya jika effort kita melebihi penghasilan kita sendiri. Karena nampaknya akan terjadi nanti-nanti. Nah Pak Mario, sekarang saya akan mengajak sahabat-sahabat super ada di studio untuk mempertanggungjawabkan pilihannya yang tadi telah mereka lakukan di poll yang tersedia. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah yang Anda rencanakan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kehidupan Anda ke masa depan? A. Gaji sebagai karyawan 7%. B. Keuntungan dari berbisnis sendiri 27%.
Dan C, gaji sebagai karyawan dan keuntungannya dari berbisnis sendiri 66%. Super sekali. Baiklah, saya akan meminta pertanggungjawaban yang memilih gaji sebagai karyawan. Silakan Bapak, saya minta untuk naik ke atas panggung. Nah, selanjutnya juga Nama Bapak? itu berkenan terlebih dahulu. Silakan. Silakan Pak. Yang memilih B, keuntungan dari berbisnis sendiri. Silakan Pak. Nama Ibu? Nama Ibu siapa? Bu Luna, silakan. Dan yang memilih gaji sebagai karyawan dan keuntungan dari berbisnis sendiri. Silakan Pak. Silakan. Baiklah Pak Mario, ini ada ketiga orang yang ingin mempertanggungjawabkan pilihannya hari ini. Silakan Pak. Yes Bapak, terima kasih. Kenalkan nama Anda Pak, lalu jelaskan mengapa Anda memilih A. Nama saya Dadang Sumanto Pak. Pak Dadang, yes. Kenapa saya memilih A? Nggak tahu Pak, dari saya dulu lulus SMA sampai hari ini kok karyawan terus Pak. Jadi tapi saya nikmati Pak. Oke, pertanyaan saya adalah apakah itu karena keputusan atau karena Anda mengalir saja? Saya mengalir, saya udah coba juga bisnis, tapi beberapa kali nggak pernah menguntungkan buat saya. Jadi kelihatannya kayaknya lebih... tetap masih enjoy aja jadi karyawan sampai hari ini dari tahun 87 Pak. Super sekali. Ibu Luna. Iya. Kalau saya kan ibu rumah tangga ya, nggak punya gaji jadinya. Cuma gaji dari suami. Iya. Okay. Jadi kayaknya lebih enak usaha sendiri ya, punya usaha sendiri. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Pak Sarwono. Saya pilih cek gaji sebagai karyawan dan keuntungan dari berbisnis sendiri karena dulunya saya sebagai karyawan aja Pak, tapi kurang-kurang. Cuman waktu itu saya berbisnis ada lebihnya gitu Pak. Jadi super kebutuhan sekali. terpenuhi gitu Pak. Ya, sekarang gaji sebagai karyawan, apakah cukup Pak? Iya, saya cukup-cukupan Pak. Sekarang gini, jadi sebetulnya kalau gaji dinaikkan lebih bahagia lagi ya Pak ya, lebih longgar lagi ya. Iya, betul. Apa yang membuat Bapak menjadi pantas dibayar lebih tinggi? Karena mungkin karena profesional kemampuan kita yang sudah bekerja sekian tahun dan kita punya tanggung jawab kerja yang orang sudah percaya. Jadi rekomendasi Bapak adalah pengalaman Bapak. Betul. Super sekali. Nah, Anda Pak, bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih pantas dibayar tinggi? Mempunyai keahlian yang lebih Pak. Itu kan Anda. Ayo, untuk bisnis apa? Mau tahu the best politics di organisasi adalah result. Anda tidak bisa dikalahkan dalam politik kantor kalau Anda menghasilkan. Mau mereka bicara apapun, kalau Anda jualannya hebat, dipelihara. The best politics is result, hasil. Nah, jadi kalau gitu, hasil. Nah, sekarang Anda mau berbisnis. Atasan Anda, kalau berbisnis sendiri, orang wirausahawan, itu atasannya siapa? Saya sendiri. Diri sendiri. Oke, good. Yang membayar siapa? Pelanggan, ya. Wirausahawan itu gampang kaya karena tidak ada maklar. Berapa banyak karyawan itu? Kerja sesedikit mungkin, gaji setinggi mungkin. Anda suka ini Pak? Mau nggak mau suka Pak. Mau nggak mau suka. Hukumnya apa? Nih saya ganti tintanya ya. Buy low, sell high. Ini ada very. Jadi kalau sebagai pegawai tidak boleh ini. Sebagai pegawai tidak boleh. Anda bekerja sekecil mungkin, bayaran setinggi mungkin. Tapi kalau pengusaha harus. Kalau untuk bekerjanya untuk 1 juta rupiah,
Anda diperlakukan seperti semua orang yang bayarannya 1 juta. Kalau Anda bekerja untuk kota, Anda dedicated sekali untuk kota, Anda diperlakukan sebagai apa? Jadi apa? Wali kota. Terus Anda jatuh cinta kepada provinsi. Jadi apa? Jadi gubernur. Terus Anda jatuh cinta pada negara. Terus jadi apa? Presiden. Pegawai toh. Siapa bilang pegawai tidak bisa hebat kalau dia bekerja untuk Indonesia? Kalau Anda bekerja untuk yang kecil, diperlakukan kecil. Kalau Anda bekerja untuk Indonesia, Anda diperlakukan besar. Itu. Super sekali Pak Mario, jadi siapapun punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang besar ya Pak ya. Yes. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah maju ke atas panggung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, mari silakan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di sini bersama-sama dengan pembahasan yang semakin panas, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tegas meninggalkan yang Anda lakukan kalau tidak penting. Yang ketiga, wanita itu atau laki-laki itu, kalau cuma ngerepoti, tinggal. Didukung oleh Makan nggak ya? Makan nggak ya? Nggak perlu feeling guilty, ini kan beda. Air rebusannya jernih ya. Di Tropicana Slim kan rendah lemak, proses produksinya dipanggang, bukan digoreng. Baru, mie rendah lemak Tropicana Slim. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis. Golden Ways. Nah, kita berada pada tema kita yaitu robot gaji. Dan Pak Mario, Yes. saya masih kekeh loh Pak, sebagai seorang robot gaji, setengah-setengah lah Pak sekarang Pak, bahwa saya merasa tidak buruk lah menjadi robot gaji, atau barangkali ada dampak-dampak yang negatif jika saya tetap bertahan terus sebagai seorang robot gaji. Bagaimana menurut Pak Mario? Pertanyaan yang baik sekali. Yuk kita langsung lihat meme-nya ya. Robot gaji hanya setia kepada uang, bukan kepada pekerjaan atau kepada yang membayarnya. Apa resikonya? Lihat ya. Dia setia pada uang. Ini uang. Jadi dia arah dari perjalanan hidupnya, dia menua untuk apa? Untuk uang yang lemah, tambah besar. Sehingga kalau tidak ada pandangan lagi tentang uang, dia akan mencari uang di aliran yang kotor. Menyelundup, obat bius, menipu, modus. Ini karena dia tidak melihat lagi adanya uang di jalur-jalur yang bisa dicapainya dengan cara yang jujur. Ini loh, orang-orang yang setia pada uang akan mengikuti uang bahkan apabila uang itu mengalir di air-air yang kotor. Nah sekarang, pekerjaan. Tukang jahit. Kalau dia setia kepada menjahit, bisa jadi apa dia? Pengusaha garment, ekspor import. Berarti kalau begitu, setialah pada yang Anda lakukan. Karena Tuhan itu merekrut setiap orang. Direkrut dengan melalui kesukaan. So kalau gitu yuk jadi pribadi yang profesional, pesan saya nih sebagai kakak yang lebih tua kepada adik-adik saya. Jangan lakukan apapun yang tidak punya gambar besar di masa depan. Anda lakukan sesuatu yang kecil, jadi penjaga warnet. Tapi kalau ada gambaran besar, Anda punya mata rantai warnet di seluruh Indonesia, lakukan. Jangan bilang, enakan kerja di sini, sedikit, kerjaannya, bayarannya tinggi. Abaikan, itu calon orang yang menua tanpa kemampuan membiayai kehidupannya. Kedua, kalau yang Anda lakukan sekarang tidak menjadikan Anda orang hebat di masa depan, tinggalkan. Tegas meninggalkan yang Anda lakukan kalau tidak penting. Yang ketiga, wanita itu atau laki-laki itu, kalau cuma ngerepoti, tinggal. Ini bukan menganjurkan putus, tapi memang lebih baik tidak pacaran. Gitu.
Pak Mario, Yes. kali ini saya akan mengundang 2 orang untuk mencurahkan isi hatinya di atas panggung ini. Silakan saya mengundang Mas untuk naik ke atas panggung. Nama Anda? Pak Muhammad Gia, silakan. Dan 1 orang lagi, sebelah sana. Silakan Bu. Nama Ibu? Ibu Ria. Ya, silakan. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Golden Ways. Nah, kita berada pada tema kita yaitu robot gaji. Dan Pak Mario, saya masih kekeh loh Pak, sebagai seorang robot gaji, setengah-setengah lah Pak sekarang Pak, bahwa saya merasa tidak buruk lah menjadi robot gaji, atau barangkali ada dampak-dampak yang negatif jika saya tetap bertahan terus sebagai seorang robot gaji. Bagaimana menurut Pak Mario? Pertanyaan yang baik sekali. Yuk kita langsung lihat meme-nya ya. Robot gaji hanya setia kepada uang, bukan kepada pekerjaan atau kepada yang membayarnya. Apa resikonya? Lihat ya. Dia setia pada uang. Ini uang. Jadi dia arah dari perjalanan hidupnya, dia menua untuk apa? Untuk uang yang lemah, tambah besar. Sehingga kalau tidak ada pandangan lagi tentang uang, dia akan mencari uang di aliran yang kotor. Menyelundup, obat bius, menipu, modus. Ini karena dia tidak melihat lagi adanya uang di jalur-jalur yang bisa dicapainya dengan cara yang jujur. Ini loh, orang-orang yang setia pada uang akan mengikuti uang bahkan apabila uang itu mengalir di air-air yang kotor. Nah sekarang, pekerjaan. Tukang jahit. Kalau dia setia kepada menjahit, bisa jadi apa dia? Pengusaha garment. Ekspor import. Berarti kalau begitu, setialah pada yang Anda lakukan. Karena Tuhan itu merekrut setiap orang. Direkrut dengan melalui kesukaan. So kalau gitu yuk jadi pribadi yang profesional, pesan saya nih sebagai kakak yang lebih tua kepada adik-adik saya. Jangan lakukan apapun yang tidak punya gambar besar di masa depan. Anda lakukan sesuatu yang kecil, jadi penjaga warnet, tapi kalau ada gambaran besar Anda punya mata rantai warnet di seluruh Indonesia, lakukan. Jangan bilang enakan kerja di sini sedikit, kerjaannya bayarannya tinggi. Abaikan itu calon orang yang menua tanpa kemampuan membiayai kehidupannya. Kedua, kalau yang Anda lakukan sekarang tidak menjadikan Anda orang hebat di masa depan, tinggalkan. Tegas meninggalkan yang Anda lakukan kalau tidak penting. Yang ketiga, wanita itu atau laki-laki itu, kalau cuma ngerepoti, tinggal. Ini bukan menganjurkan putus, tapi memang lebih baik tidak pacaran. Gitu. Pak Mario, kali ini saya akan mengundang 2 orang untuk mencurahkan isi hatinya di atas panggung ini. Silakan saya mengundang Mas untuk naik ke atas panggung. Nama Anda? Pak Muhammad Gia, silakan. Dan 1 orang lagi, sebelah sana. Silakan Bu. Nama Ibu? Ibu Ria. Ya, silakan. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, walaupun saya sudah tidak begitu yakin menjadi seorang robot gaji, namun saya masih bertanya-tanya, seandainya ada seseorang yang masih nekat menjadi seorang robot gaji, apakah tidak ada kemungkinan yang positif untuk dirinya? Super sekali. Mas Gifari, begini, yang dimaksud dengan robot ini ya, dia tidak punya potensi pertumbuhan, karena robot itu non-biologis. Non-biologis. Ada orang yang bilang gini, ya tapi Pak Mario rezeki itu kan seperti cawan, seperti ember, kan ada batasannya. Ya kalau kita itu cawan, kita itu tumbuh. Berarti robot gaji itu tidak tumbuh. Yuk kita lihat meme-nya.
Robot gaji menua lebih cepat daripada kenaikan gajinya. Inflasi. Inflasi berapa persen naiknya satu tahun? 7%? 5%? Kenaikan keharusan membayar, yang namanya biaya, itu lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Jadi orang yang hanya menunggu kenaikan gaji yang standar, sebetulnya, mohon maaf kata-kata ini kalau saya katakan dan membuat Anda gelisah, sebetulnya banyak orang setiap tahun itu memiskin. Karena kemampuan belanjanya lebih rendah daripada kenaikan harga di pasar. So kalau begitu sahabat-sahabat saya baik hatinya, gelisahlah. Lebih baik gelisah tentang sesuatu yang sebetulnya tidak menggelisahkan, misalnya gaji, daripada Anda santai tentang sesuatu yang harusnya menggelisahkan. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan selanjutnya barangkali kita bisa menjawab salah satu kegelisahan yang hari ini ada di atas panggung. Super, terima kasih. Ibu Ria, apa masalahnya? Saya bekerja, suami juga bekerja. Tapi dari gaji keduanya itu masih belum cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan orang tua saya pun masih ada hutang dan saya sebagai anak inginnya membantu, Pak. Tapi terkadang suami itu kalau saya bilang ngasih segini terlihat tidak ikhlas lah. Ini orang tuanya siapa? Orang tua saya. Orang tuanya ibu. Iya. Ibu membantu menanggung beban mereka, suami tidak ikhlas. Apakah suaminya salah dengan merasa tidak begitu ikhlas? Enggak juga sih. Enggak juga. Menurut Anda? Suaminya tidak merasa ikhlas, merasa tidak ikhlas kalau Ibu Ria membantu orang tuanya. Salah lah. Salah. Ibunya Ibu Ria kan ibunya suaminya juga gitu. Sekarang kalau begitu, berarti ini kan suami merasa nanti uang untuk keluarga sendiri kurang ya? Ya, karena dilebihkan untuk orang tua, begitu. Logis gak ini? Logis ya? Logis. Tetapi kasih sayang Tuhan kepada orang yang ikhlas itu tidak logis. Coba deh Anda lebihkan bantuan kepada orang tua. Baru rencana saja ada tanda-tanda baik. Baru rencana saja. Coba. Walaupun Anda kekurangan. Karena yang paling dicintai Tuhan itu orang yang sedang kekurangan menasihatkan kesabaran kepada saudaranya. Lalu ada anak yang juga masih kekurangan. Duduk malam di depan Tuhan lalu menangis. Dia bilang, Tuhanku izinkan aku membagi sebagian dari pendapatkan untuk orang tuaku. Selebihnya aku tidak tahu cara lain kecuali mendapatkan bantuan darimu. Itu berapa banyak malaikat di belakang yang bilang amin. Bagaimana kalau Anda mencoba doa ini? Oke. Ini orang tua. Nah, di sini. Ini selalu ini kondenya ya. Nah. Lalu Anda dibesarkan oleh keluarga ini. Dan keluarga ini dulu banyak kurang. Tapi ikhlas membesarkan putrinya. Begitu. Ya. Terus suami Anda juga dibesarkan oleh seorang ibu, cuman ini rambutnya lebih lebay. Ini suami, rambutnya kurang. Nah, Anda menikah dengan dia. Lihat ya, orang tua ini juga banyak kekurangan, tapi ikhlas membesarkan anaknya. Bagaimana kalau Anda balas kekurangan-kekurangan yang ditabahi oleh orang tua, dengan meminta kepada Tuhan, Tuhanku bagaimana kalau kelebihan-kelebihan yang menjadi hak mereka karena baik kepadaku itu dilewatkan kepadaku, melaluiku supaya aku bisa berikan ke orang tua. Jadi Anda bukan bersedih kosong, Anda bersedih gunakan tenaga dari kesedihan itu untuk berdoa. Hanya karena orang tua tidak lagi menghasilkan uang, misalnya Anda yang bertanggung jawab menghasilkan uang. Kalau Anda makan malam, orang tua mau membayar padahal orang tua sudah tidak menghasilkan uang lagi, jangan izinkan orang tua membayar. Ibu, gajiku memang kecil tapi aku masih banyak yang bisa aku hasilkan. Ibu tidak lagi, ibu diam di situ biar aku yang bayar. Nanti uangmu kurang. Bukankah dulu uang ibunda juga kurang membiayaiku? Nah, apakah Tuhan sampai hati membiarkan anak sebaik itu? Untuk tetap kekurangan? Tidak. Oke, jadi kesimpulannya,
Apa yang Anda lakukan? Berdoa, Pak. Doa. Kedua, Ya, membantu orang tua. berdoa lalu membuka mata bagi jalan lewatnya jawaban doa. Banyak orang hanya berdoa lalu matanya tidak dibuka. Lihat ya, waktu Anda berdoa buka mata lalu lihat apakah ini jalan lewatnya rezekiku, apakah ini, itu loh Pak. Itu yang membuat Anda ramah kepada setiap orang karena Tuhan melewatkan rezeki melalui silaturahim. Melalui hubungan Anda dengan orang. Begitu Anda berdoa tadi malam, Anda harus lebih ramah kepada orang. Karena rezekinya lewat orang ini. Terutama orang ini, terutama orang itu, gitu loh. Sudah lihat kenapa saya ramah sekali sama semua orang? Tadi malam siapa yang sudah berdoa minta tambah rezeki? Good, hari ini lebih ramah ke orang ya. Oh, itu bukan palsu loh, memang harus. Karena rezeki Tuhan lewat dari hubungan dengan orang. Super, terima kasih. Super sekali Pak Mario, dan tetap bersama kami karena setelah ini masih akan ada satu curhatan lagi Pak Mario. Hanya di Mario Teguh Golden Ways. Jangan menjadi orang yang sisa napasnya itu terukur sekali dan bisa dibaca. Yang panjang. Oke, mulai dari sekarang harga naik santai saja. Sebenarnya adalah penghasilannya Pak, bukan si pekerjaannya sendiri. Bagaimana Bapak menyikapi ini Pak? Super sekali, saya cepatkan ya, lihat. Pekerjaan. Kita bandingkan dengan liburan. Anda lebih semangat berangkat bekerja atau berangkat liburan? Liburan. Lebih lengkap alat-alatnya disiapkan untuk bekerja atau untuk liburan? Liburan. Oke, liburannya dibiayai dengan apa? Pekerjaan. Sekarang saya tanya benar-benar, lebih capek bekerja atau liburan? Lebih capek bekerja atau liburan? Kerja. Liburan. Bawa koper besar-besar. Apalagi yang sudah menikah, ya, istri itu ahli koper. Kalau begitu banyak orang salah sikap. Pekerjaan itu sebetulnya dilipat gini, kerepotan. Liburan repot juga nggak? Oh iya, kerepotan. Pergi sama istri, boleh hilang nggak istri? Kalau istri hilang meskipun suka harus dicari. Nah, mohon maaf. Berarti liburan itu kerepotan toh? Yang beda adalah sikap. Pekerjaan itu kerepotan disikapi dengan ketidaksukaan. Liburan itu kerepotan disikapi dengan kegembiraan. Nah, yuk kita lihat meme-nya. Robot gaji hidupnya selalu nyaris. Mudah marah kalau barang-barang menjadi lebih mahal, tapi sombong kalau sedang punya uang. Pernah nggak yang nyaris tidak disetujui permohonan kreditnya oleh bank karena gajinya ngepas? Ada. Down payment-nya ngepas gitu, ada itu nyaris gitu toh. Setiap orang itu punya anggaran dan benci sekali kalau keadaan berubah. Makanya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan marah kalau barang-barang lebih mahal. Marahlah kalau diri Anda santai, tidak memampukan diri. Kalau harga barang-barang naik lalu Anda marah, kelihatan sekali kalau Anda nyaris. Kalau Anda sangat terancam, jangan begitu. Jangan menjadi orang yang sisa napasnya itu terukur sekali dan bisa dibaca. Yang panjang. Oke, mulai dari sekarang harga naik santai saja. Hanya jangan sarapan, jangan makan siang. Lalu robot gaji itu sombong kalau sedang punya uang. Hidup ini bukan menyelamatkan diri secara pas-pasan. Mampulah, lebih mampulah. Supaya kita bisa hidup lebih banyak dalam kebebasan hati untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak. Jangan hidup tegang karena kemampuan kita nyaris. Itu.
Hiduplah lebih mampu agar dapat hidup lebih banyak, Pak Mario. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilahkan salah satu yang akan curhat kepada Pak Mario. Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Selain itu saya juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Serang, Banten. Sebentar. Sekarang masih mahasiswa? Mahasiswa kuliah sambil kerja, Pak. Tingkat berapa sekarang? Tahun keberapa? Semester 2, Pak. Baru semester 2? Baru semester 2. Oh my God. Semester 2. Lalu Anda juga sebagai karyawan. Karyawan penuh atau paruh waktu? Karyawan penuh, Pak. Penuh. Jadi Anda bekerja berapa hari satu minggu? Senin sampai Sabtu, Pak. Berapa? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Jadi 6 hari, dalam 7 hari. Iya. Kuliahnya? Kuliahnya setiap malam, Pak. Setiap malam. Oh my God. Lalu dengarkan ini ya. Gajinya berapa? Gaji. Sebentar. Jangan ketawa dulu. Saya ingin Anda dengar. Mahasiswa semester 2 bekerja 6 hari dalam 7 hari membiayai kuliahnya sendiri. Sendiri, Pak. Good. Gajinya berapa? 3 juta, Pak. I am happy. Saya senang dengar anak Indonesia seperti ini. Bekerja keras, kuliah malam hari, membiayai dirinya sendiri, dibayar 3 juta. Sudah punya kekasih? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Lihat bagaimana kekasihnya menyimpan dia. Dijaga, dirawat. Karena jarang laki-laki semandiri ini. Masalahnya apa? Masalahnya gaji saya yang 3 juta itu, Pak, belum bisa mencukupi kebutuhan saya, Pak, selama 1 bulan. Bagaimana? Gaji ya, maksudnya 3 juta? Pendapatan yang saya terima lebih kecil daripada pengeluaran yang saya keluarkan. Nanti dulu beritahu saya apa biayanya. Biayanya? Yang pertama itu bayar kuliah, Pak. 1 bulan 1.500.000, Pak. Berapa? 1.500.000. 1.500.000. Terus apa lagi? Bayar cicilan motor, Pak. Cicilan motor berapa? 725.000, Pak. Terus apa lagi? Sehari-harinya, Pak. Apa? Bayar kebutuhan sehari-hari, Pak. Sehari-hari? Iya, makan. Dan transportnya juga kan, lain-lain berapa? Dan lain-lain 2 jutaan, Pak, 1 bulan, Pak. 2 juta? 2 juta lah 1 bulan, cukup, Pak. Jadi total 4. Iya. Iya, Pak, 4 juta. 4.225 ya? Kurang ya? Kurang, Pak. Ini ajaib sekali. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menyikapi ini, Pak? Diteruskan, Pak, diteruskan. Karena biaya 4 aja bisa dibiayai dengan 3. Iya, itu dia. Wah. Itu harus diteruskan. Ini kemampuan magic ini. Bagaimana caranya Anda selamat, Pak? Dengan biaya 4.225, ada kekasih lagi? Ada, Pak. Yang harus ditraktir makan. Iya, Pak. Coba Pak beritahu saya bagaimana Anda bisa selamat selama ini. Saya ini juga sih, Pak, sampingan, Pak, jualan pulsa, Pak. Beritahu saya berapa pendapatan dari jualan pulsa? Jualan pulsa itu modal 500, megang 700 mah, Pak. Untung? 200.000. Untung 200. Ya, 200.000. Masih kurang nih, Pak? Masih kurang ya, Pak. Lainnya dari mana? Selebihnya itu nggak tahu itu, Pak. Ada aja gitu, Pak. Ada aja rezekinya. Gitu ya? Iya, Pak. Dompet kekasih dititipkan kepada Anda? Enggak, Pak. Enggak, oke. Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, Pak. Ada aja gitu. Jadi kalau gitu, nasihatnya untuk Pak Gea dari teman-teman, apa? Bisa pinjam mikrofonnya. Dia sudah selamat loh sampai sekarang, apa nasihatnya? Ada yang mau berikan nasihat? Apa yang membuat dia tertolong walaupun biayanya lebih besar? Mungkin dia suka bekerja keras orangnya. Good, bekerja keras disayang Tuhan. Good, apa lagi? Coba Pak.
mungkin dia banyak melakukan kebaikan, jadi ke sesama mungkin ada suatu tadi yang tak terduga tadi yang tiba-tiba datang tadi. Super sekali. Bapak, kira-kira apa yang membuat dia beruntung? Mungkin banyak teman, banyak silaturahim, sehingga ketika dia kekurangan bisa utang juga, Pak. Anda ada hutang? Ada kadang-kadang, Pak. Kalau lagi kepepet, Pak. Kadang-kadang. Tapi terbayar nggak utang? Terbayar pasti, Pak. Super sekali. Coba, sekarang begini. Faktor yang kelihatan sangat dominan di dalam keberuntungan beliau ini adalah pada usia semuda itu loh. Umur berapa sekarang? 21. 21. My God. UMR di perusahaan tempat Anda berapa? 2.040.000, Pak. Ya tuh. 2.340. 2.300.000 UMR, dia dibayar 3 juta ini, dia tidak akan protes tentang UMR. Karena dia telah berada di atas ambang UMR. Nah sekarang gini, umur berapa Anda akan menikah? 25, Pak, target, Pak. 25, target. Berarti sekarang 21 ada 4 tahun lagi. Ada 4 tahun lagi, Pak. Anda mau menabung berapa per tahunnya? Menabung per tahun itu 5 juta lah, Pak, minimal, Pak. Mana mungkin itu tadi. Per tahun kan, Pak, ya? Setiap tahun mau nabung berapa? Setiap tahun, iya 5 juta, Pak. Kak, ada aja itu, Pak, yang adanya itu rezeki kita terhingga. Ya, itu biayanya itu 4,2, gajinya 3 juta, mau nabung setiap tahun 5 juta. Oh, maksudnya. Ayo, dari mana? Itu dia, rezekinya ada aja, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, sekarang, ini saya sampaikan ke sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Rezekinya ada saja, lihat ya. Apakah ada orang membatasi rezekinya? Ada orang yang suka membatasi rezeki? Tidak ada. Tidak ada yang suka, tidak ada yang mau. Tapi ada yang tanpa diketahuinya membatasi rezeki. Yaitu orang yang hanya mengharapkan gaji. Itu begini ya, mohon maaf istilah saya untuk mempersonifikasikan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa kerepotan. Tapi Tuhan kerepotan membesarkan orang, membesarkan rezekinya orang yang bergantung hanya kepada gaji. Karena bisa dia jualan pulsa, jualan mie, jualan LPG. So kita itu banyak demikian terbatasnya sikapnya. Ini loh pengejawantahan dari firman yang sederhana, hanya berharapanlah kamu kepada Tuhan. Tahu orang yang gampang kaya? Ini loh mindsetnya. Lihat segala sesuatu bisa dijual. Orang yang begini pikirannya gampang kaya. Dipakai nggak? Bisa dijual. Pernah nggak ketemu orang begitu? Bagus, bisa dijual. Nah banyak orang hanya menunggu dibayar. Tapi tidak membuka mata bagi kesempatan. Dengarkan ini kalimatnya sederhana. Kesempatan dijawabnya doa. Sebetulnya kita, setiap orang dari kita ini berada di ambang jawaban doa. Tuhan hanya menunggu upaya. Itu. Pak Gea, kesimpulannya? Kesimpulannya, berarti saya harus lebih banyak lagi berbisnis ya Pak ya? Yes. Sampingannya. Satu, anjurannya Pak, berbisnis. Berbisnis yang pertama bagi karyawan. Apakah karyawan bisa berbisnis? Bisa Pak. Bisa, dengarkan ini. Dan tidak seperti yang Anda duga. Berbisnis pertama bagi karyawan adalah menghebatkan bisnis di mana dia bekerja. Itu berbisnis yang pertama. Bukan ngobyek, cari ceperan sampingan. Bukan, berbisnis yang pertama itu membesarkan perusahaan di mana Anda bekerja. Kok enak? Oh tidak, itu enaknya Anda. Kenapa? Anda tidak investasi, tidak ada resiko, tidak ngurus izin, tidak nanggung ribuan karyawan. Anda hanya langsung bekerja. Kita itu enak sekali. Yang punya perusahaan itu loh, resikonya besar sekali. Belum dia harus membayar 1,3 miliar bunga, baru bunganya saja di bank. Kita hanya gajian. Jadi bisnis pertama bagi karyawan adalah membesarkan perusahaan di mana dia berada. Berbaktilah di situ, supaya Anda dihormati. Gitu Pak. Terima kasih Pak Mario. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah.
Temukan kesempatan itu dan kejarlah dengan upaya. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Buat gaji, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghinggapi isi kepala kita nih, Pak Mario. Salah satunya Pak Mario, etos kerja seseorang itu yang mengejar penghasilan, apakah berpengaruh terhadap perilaku pribadinya, Pak? Pasti, Mas. Good question. Yuk kita lihat meme-nya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Robot gaji selalu mencari pekerjaan yang membayar lebih, bukan memampukan diri agar dibayar lebih. Sekarang saya tanya, pernah nggak di dalam keseharian Anda mendengar teman bertanya gini, ada perusahaan yang bayarannya lebih tinggi nggak ya? Ada kerjaan yang bayarannya lebih besar nggak ya? Iya, yang tanyanya gitu kan, mencari perusahaan yang membayar lebih. Yang diperhatikannya siapa? Orang lain. Orang lain. Apa yang diperhatikan? Gajinya. Sekarang, ada nggak di antara Anda yang mengatakan kepada diri sini, kapan ya aku pantas dibayar lebih? The real winners, pemenang yang sebenarnya di antara Anda adalah yang bertanya begitu. Sakit hati sedikit kalau gajinya kurang dari teman. Siapa di sini yang ikhlas kalau tahu gaji temannya 100.000 lebih daripada Anda? Lebih 100.000 aja, aduh sakitnya itu. Ya toh? Telan sedikit, sabar sedikit, lalu bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku bisa lebih pantas dibayar lebih? Nah, bayangkan sekarang. Ada nggak orang yang Anda tidak sukai karena lebih hebat dari Anda? Ada. Sulit diakui, tapi ya kita itu sebel sama orang yang mengalahkan kita. Oke, yuk sekarang Anda bayangkan wajah dia lalu katakan, memang dia lebih rajin. Apa rasanya? Ikhlas. Memang dia lebih bersungguh-sungguh. Memang dia lebih setia kepada perusahaan. Gitu. Dia memang lebih sabar. Oke, gaji. Anda harus ingat ya. Di dalam gaji itu ada satu porsi PUDM. Porsi untuk dimarahi. Ada. Jadi kalau Anda dimarahi oleh atasan itu sabar, itu memang ada porsinya. Dan tambah lama tambah besar. Dengan harga-harga naik ini atasan lebih gampang marah. Sabar, memang ada sebagian dari gaji kita itu untuk dimarahi. Nah kalau Anda sabar untuk dimarahi, Anda akan selalu dijaga dekat. Supaya bisa dimarahi dengan praktis. Nah, maksudnya dari cerita ini adalah jadilah pribadi yang diperhatikan. Kalau Anda mau bergaji besar mulai dari sekarang, jadi orang yang diperhatikan. Anda tidak bisa diangkat gaji atau kedudukan kalau tidak diperhatikan oleh atasan. Cara awal untuk diperhatikan lebih adalah menjadi berbeda dari biasanya. Jangan hidup day to day seperti orang yang pantas diabaikan karena sudah tidak kelihatan lagi. Kedua, jadi orang yang menyenangkan. Dimanapun Anda berada, orang tertawa. Kalau atasannya sedih, atasannya galau, Bapak. Jadi atasan memang tidak mudah. Oke? Ketiga apa? Dipercaya. Hati-hati dengan kemungkinan Anda dapat uang tanpa diketahui atasan. Hati-hati. Itu cobaan secara sengaja atasan menjebak orang-orang hebat. Apakah Anda ambil? Telah banyak dalam karir saya, orang saya jebak dan gagal. Dikasih 1 juta selamat, 2 juta selamat, 10 juta hilang. Hati-hati loh ya. Dan sekarang kalau tidak diuji oleh atasan, Anda diuji oleh siapa? So, jangan jadi orang murah. Ada pepatah nih, tugas dari langit tidak diturunkan kepada orang yang nilainya rendah. Orang-orang yang rebutan kekuasaan itu kan kelihatannya kaya ya. Hitung net deh, mereka itu banyak utangnya. Orang kaya, yang kelihatan kaya, yang rebutan kekuasaan supaya bisa bayar utang, itu tidak lebih kaya dari orang miskin yang bersyukur. Tuh.
Super sekali Pak Mario. Kali ini saya akan memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya langsung. Silakan bagi yang ingin bertanya, angkat tangan, silakan. Ibu yang baju coklat. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam Ibu. super. Salam super. Begini Pak Mario, tindakan apa yang harus segera kita putuskan ketika kita sudah diperhatikan, sudah dipercaya oleh atasan kita, dan kita menyukai pekerjaan kita itu, menikmatinya, tetapi hasil yang kita dapatkan dan sudah dijanjikan kepada kita belum sesuai dengan yang kita keluarkan. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Janji belum dipenuhi, jadi ini yang disebut bos PHP. Ada nggak atasan yang PHP? Banyak. Ada banyak. Oke, sekarang. Kenapa kok orang kecewa di PHP-in oleh atasannya? Karena dia hanya rajin kalau dijanjikan uang lebih. Jadi kalau begitu, atasan yang PHP itu salah nggak salah. Salah dia menggunakan janji untuk memperdaya anak buahnya. Benar, karena anak buahnya hanya rajin kalau dijanjikan uang. Ibu yang simpulkan, yang salah siapa? Begini Pak, kita itu memegang job desk, satu job desk, dan kita itu karena job desk yang kita kerjakan itu memuaskan dan sering menghasilkan gitu Pak, kita dipercaya untuk memegang job yang lainnya. Dan ibu mau ambil yang kedua karena ada janji mau dibayar lebih. Memang itu awalnya tidak langsung saya pikirkan, saya menerima ketika ikhlas. Iya. Kalau ikhlas, gitu. Bukan salahnya ibu, keadaan disalahkan supaya ibu tegas. Tegas apa? Harus segera memutuskan untuk mencari yang lebih baik. Seperti itu Pak. Tegas untuk mencari yang lebih menghormati Anda. So adik-adik saya yang baik hatinya ya, bukan tegas mencari perusahaan yang membayar lebih. Jangan katakan itu robot yang bicara begitu. Saya pindah keluar dari perusahaan ini untuk menemukan orang yang lebih menghormati saya. Karena kalau menghormati Anda dibayar lebih. Sebetulnya tidak enak loh ya untuk dikatakan bahwa penghormatan Anda di perusahaan distratakan. Tanda dari penghormatan itu gaji. Nggak enak dikatakan. Tapi kita ini insan ekonomi. Bilang, Pak, kok nggak enak ya kalau ditaruh begitu? Ya, tapi terima, telan faktanya. Swallow the fact bahwa kita itu distratakan berdasarkan gaji. Jadi perusahaan yang bilang menghormati Anda tapi tidak membayar dengan baik, dia tidak menghormati Anda. Jadi kalau Anda harus keluar bukan karena cari uang lebih, cari yang lebih menghormati Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Dan tentu saja setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama Mario Teguh Golden Way.